Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak Muhammad Aan Malik dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran online kali ini, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-21 ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang komponen-komponen penyusun sistem peredaran darah atau bab terakhir, yaitu bab 7. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menyebutkan komponen penyusun darah, mengidentifikasi plasma darah. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami sel darah merah eritrosit, memahami sel darah putih leukosit, dan trombosit atau keping darah. Kita masuk ke materinya. Komponen-komponen penyusun sistem peredaran darah. Baiklah, Bapak akan menjelaskannya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas 3 komponen, yaitu yang pertama adalah darah, yang kedua adalah jantung, yang ketiga adalah pembuluh darah. Nah, pada pertemuan ke-21 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang darah dulu. Untuk jantung dan pembuluh darah nanti pada pertemuan selanjutnya. Darah merupakan medium atau perantara transportasi yang membawa zat kimia yang diperlukan tubuh atau yang akan dibuang keluar tubuh. Darah dalam tubuh manusia apabila disentrifugasi dan didiamkan akan terpisah menjadi 2 bagian, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Nah, untuk plasma darah dan sel-sel darah akan Bapak jelaskan lebih lanjutnya. Tolong diperhatikan. Plasma darah. Plasma darah merupakan komponen cair yang mana volume plasma darah mencapai kurang lebih 55% dari volume total darah. Plasma darah berfungsi mengangkut sari makanan ke sel-sel, mengangkut sisa oksidasi makanan dalam sel ke tempat pembuangan, mengangkut hormon dan enzim, serta menghasilkan antibodi atau zat kekebalan tubuh terhadap penyakit. Plasma darah terdiri atas 91,5% air dan 8,5% berupa senyawa atau zat-zat kimia yang larut dalam plasma darah. Nah, berikut ini adalah tabel zat-zat kimia dalam plasma darah. Nomor 1, kandungan plasma darahnya ada air, ada protein, albumin, globulin, alfa, beta, gamma, ada protein penggumpal darah, fibrinogen, dan fototrobin. Yang ketiga, garam-garam, ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat. Yang keempat, ada nutrisen seperti glukosa, asam amino, dan asam lemah. Yang kelima, ada hormon. Yang keenam, ada karbon dioksida, dan yang ketujuh, ada sampah nitrogen. Air di sini fungsinya sebagai pelarut zat-zat lain. Kemudian protein albumin itu dia mempertahankan keseimbangan air pada darah dan jaringan. Kemudian mengatur volume darah. Sedangkan globulin itu fungsinya membantu transportasi lemak, vitamin dan hormon dan pertahanan tubuh atau antibodi. Sedangkan protein penggumpal darah, fibrinogen dan fototrobin berperan dalam proses penggumpalan darah. Kemudian garam-garam atau ion seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat
fungsinya adalah sebagai penyeimbang tekanan osmosis, mempertahankan pH buffer, fungsi saraf dan otot, dan mengatur permeabilitas membran sel. Yang keempat, fungsinya nutrisi di sini adalah digunakan oleh sel makanan cadangan atau diuraikan. Kemudian fungsi hormon mempengaruhi aktivitas organ yang dituju. Fungsi dari karbon dioksida adalah hasil respirasi sel yang dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Kemudian sampah nitrogen fungsinya di sini adalah hasil metabolisme yang akan diekskresikan oleh ginjal atau dikeluarkan oleh ginjal. Nah, ini adalah zat-zat kimia dalam plasma darah. Selanjutnya adalah sel darah. Sel darah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sel darah merah atau dikenal dengan eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berbentuk cakram bikonkav atau bagian tengah lebih tipis dibandingkan dengan bagian tepi. Yang kedua, tidak mempunyai nukleus atau inti sel. Yang ketiga, warna kuning kemerah-merahan karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin di sini berfungsi mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan dari dalam tubuh melalui yang namanya paru-paru. Ya. Nah, kemudian sel darah merah ini, ya, sel darah merah itu sel darah merah itu dalam 1 mm kubik darah terdapat kurang lebih 5 juta eritrosit. Nah, eritrosit. Pembentukan eritrosit terjadi di mana? Ada yang tahu? Adalah terjadi di sumsum tulang. Ya, terjadi di sumsum tulang. Eritrosit berumur kurang lebih 120 hari. Setelah itu eritrosit akan mengalami kerusakan lalu dirombak di dalam hati dan limpa. Ya. Nah, hemoglobin dalam eritrosit akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin yang akan menjadi zat warna empedu. Sementara itu zat besi dan globin akan dikirim ke sumsum tulang merah. Zat besi akan digunakan untuk membentuk hemoglobin baru dan globin digunakan untuk membentuk antibodi. Nah, ini adalah mengenai sel darah merah, anak-anakku. Nah, kemudian yang B adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuknya tidak tetap, mempunyai inti yang berbentuk bulat atau cekung, tidak berwarna, dapat bergerak amubit atau seperti amuba, dapat menembus dinding pembuluh darah yang disebut diapedesis. Leukosit itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu granulosit atau bergranula yang terdiri atas neutrofil, eosinofil, dan basofil yang masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Neutrofil ini fungsinya adalah pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme patogen khususnya bakteri, sedangkan eosinofil ini berfungsi mematikan parasit dan menangani alergi, dan basofil berfungsi sebagai penyembuhan setelah mengalami peradangan. Nah, kemudian yang kedua, berbentuk akranulosit atau tidak bergranula yang terdiri atas monosit dan limfosit. Ya. Nah, limfosit di sini fungsinya adalah memproduksi antibodi. Sedangkan monosit itu berfungsi sebagai
penjagaan kekebalan tubuh dari protozoa, virus, dan memakan sel-sel tubuh yang telah tua. Leukosit berperan penting dalam proses pertahanan tubuh dengan menghasilkan antibodi dan menghancurkan kuman-kuman atau benda-benda asing yang masuk ke tubuh menggunakan plasma sel. Selanjutnya adalah keping darah atau dikenal dengan trombosit. Trombosit memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tidak berinti, tidak berwarna, bentuknya tidak beraturan. Jumlah trombosit normal pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik darah. Umur keping darah sangat singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah. Perhatikan skema pembekuan darah berikut. Mekanisme pembekuan darah. Ya, trombosit itu dia nanti akan pecah. Nah, ketika pecah terjadi yang namanya luka. Nah, ketika pecah dia akan mengeluarkan yang namanya trombokinase atau tromboplastin. Nah, tromboplastin ini nanti akan berubah menjadi yang namanya protobin. Ya. Nah, protobin ini nanti akan diubah lagi menjadi trobin dengan bantuan zat kalsium 12 dan vitamin K menjadi fibrinogen. Nah, fibrinogen ini nanti yang akan menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang nantinya akan membentuk benang-benang yang akan menutup luka, ya, yang akan menutup luka nantinya. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.